Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari yang indah Tuhan beri lagi buat kita untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mengagungkan Dia, kita memuliakan Dia. Allah yang heran, Allah yang kuasa, Allah yang mulia. Haleluya. 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 Mari kita siapkan hati kita. Baik yang ada di rumah, siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau puji Dia, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sudah menolong kita sampai saat ini. Kita ada bukan karena kuat dan gagah kita, namun kita ada karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Bersyukur kami Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh ada menikmati berkat Tuhan sampai saat ini. Semua oleh karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan, kami boleh menikmati sepanjang malam yang kami lalui. Sehingga pagi hari ini kami ada di tempat ini. Kami percaya kerinduan kami Tuhan adalah untuk memuji Engkau, menyenangkan Tuhan lewat ibadah kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, sebelum kami masuk lebih dalam lagi Tuhan, Tuhan kami mohon biarlah kuasa pengampunan Tuhan, kuasa darah Yesus Tuhan masuk kami, mengampuni kami dari setiap dosa pelanggaran kami, sehingga layaklah hidup kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Engkau, karena kami tahu Engkaulah pusat penyembahan kami, pusat pujian kami. Sebab itu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan kami mempersembahkan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan. Kami mempersembahkan seluruh ibadah kami adalah ibadah yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih baik kami di tempat ini, hamba-Mu yang kupercayakan melayani Tuhan. Biarlah kami semua diurapi oleh Tuhan, mulai yang memimpin pujian Tuhan, pemain musik, multimedia, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan kami taruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, urapan-Mu mengurapi kami semua, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan pagi hari ini hanyalah untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah, ketika mereka mengikuti ibadah ini, sama-sama kami mengikuti ibadah ini, sama-sama kami merasakan kuasa-Mu, hadirat-Mu bekerja, baik di tempat ini, di rumah jemaat-Mu, rumah-rumah masing-masing. Sama-samalah kami merasakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dari awal pertengahan ibadah ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang berotoritas dalam ibadah kami, sehingga kami penuh dengan sukacita, penuh dengan pujian yang hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan dalam tangan Tuhan setiap kuasa-kuasa yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang mau mengganggu jalannya ibadah kami, mengganggu sarana prasarana yang kami pakai untuk beribadah. Kami mau bersatu hati, kami telah hancurkan kuasa iblis dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya kuasa darah-Mu yang bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau, dan kami buka tabiskan ibadah kami di dalam satu nama yang ajaib, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau yang heran, kami muliakan. Mataku
tengah situasi yang semakin tidak menentu, hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Hanya Dia yang dapat menolong kita. Hanya Dia yang dapat menjaga kita. Haleluya. Pujilah Dia dengan segenap hati. Rasakan jamahan Roh Kudus. Rasakan jamahan Roh Kudus. Haleluya. Dia berjanji. Haleluya. Rasakan kuasa Roh Kudus berkuasa. Haleluya.
Kami mau agungkan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kebanggaan kami. Engkaulah kehidupan kami, Engkaulah sukacita kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah perlindungan kami. Kami mau agungkan Engkau saat ini. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, kekal untuk selama-lamanya. Dan kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, yang siap untuk mengagungkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan lebih dan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Yang di rumah siap memuji Tuhan, amin, amin. Haleluya. Kami berkumpul memuji.
menerima akan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang akan kita terima sebentar itu boleh menjadi jawaban atas kebutuhan kita di dalam kita menjalani kehidupan di zaman yang sudah sebentar lagi mau berakhir. Dunia tidak pasti yang akan kita jalani. Hari-hari yang kita jalani penuh ketidakpastian. Hanya Yesus yang pasti menolong kita. Haleluya. Ada banyak ketakutan. Sekarang bukan karena COVID saja, sehingga banyak yang merasa takut. Namun sekarang goncangan ekonomi sudah mulai terasa. Di mana-mana sudah terjadi PHK. Banyak orang yang sudah mulai kehilangan pekerjaan. Kehidupan mulai susah. Ditambah lagi dengan keamanan yang sudah tidak pasti. Kepada siapa kita harus datang? Kepada siapa kita harus melindungi? Selain kepada Dia, Allah di dalam nama Yesus yang berkuasa penuh, yang menjadikan alam semesta. Dia sudah menjadikan kita. Dia juga pasti akan bertanggung jawab akan kehidupan kita. Namun Dia minta supaya kita tetap setia kepadanya. Supaya kita tetap setia kepadanya. Dia pasti tolong kita. Janjinya adalah ya dan amin. Haleluya. 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 Heran dan berkuasa Engkau, ajaib dan mulia Engkau. Haleluya. Haleluya. Kami bisa melewati hari-hari ini bukan karena kuat kami, bukan karena hebatnya kami, namun semuanya karena kemurahan Tuhan. Engkaulah perlindungan yang sempurna. Dunia tidak dapat memberi. Haleluya. Hanya Engkau, pengharapan yang sempurna, yang dapat menolong kehidupan kami, menjaga kami, melindungi kami. Haleluya. Mari saudara yang ada di rumah, siapkan hati kita. Biarlah firman yang akan kita terima sebentar menjadi jawaban atas kehidupan kita, menjadi untuk melindungi kita, untuk menjaga kita melewati hari-hari yang semakin tidak pasti. Haleluya. Haleluya. Jiwaku merindu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku
siaplah kami untuk menerima akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar saat ini menjadi jawaban atas kebutuhan kehidupan kami. Hari demi hari semakin susah, namun orang yang berharap kepadamu selalu mendapat kekuatan baru dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu yang akan melayani dengan firman, pakai dia, urapi dengan urapan khusus, pakai mulut bibir hamba-Mu ini, biar kata demi kata, kalimat demi kalimat yang disampaikan itu adalah dari isi hatinya Tuhan, untuk kami, untuk kehidupan kami. Haleluya. Firman-Mu adalah jawaban kehidupan kami. Firman-Mu adalah terang kehidupan kami. Ketika kami menerima firman itu dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, maka ada kekuatan baru yang akan kami peroleh. Iman percaya kami boleh ditambah-tambahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap menerima akan kebenaran firman, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Jemaat Tuhan di rumah, haleluya. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Nah sekarang saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan kita akan membaca firman Tuhan, memulainya dari 2 Tawarik maksud saya, 2 Tawarik pasal yang ke-15, ayat yang pertama. Minggu lalu sempat membaca ayat ini ya, tapi saya akan membaca lagi karena akan melanjutkan saudara firman Tuhan tentang kebangkitan iman. Pembaruan oleh asa. Asaria ayat 1, bin Odeb hinggapi roh Allah. 2 Tawarik 15 ya, ayat 2. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu, tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali orang Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Obed itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membarui mesbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manase dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Sampai di sana saja pembacaan firman. Saudara, ini adalah kalau saudara melihat bagaimana dikatakan ketika Raja Asa, saudara raja kerajaan Yehuda,
telah merebut, saudara, atau telah berperang, dan dia itu telah menguasai kota-kota di sekitar tentu kerajaan Yehuda, Yerusalem. Nah, setelah itu, saudara, kalau kita membaca ayat ini adalah bagaimana ternyata Israel dalam penjajahan pada waktu itu, sehingga Asa datang, dan ketika dikatakan tadi bahwa ada nubuat, ya, oleh Asaria, so dikatakan tadi, atau Bit Odbed, di mana saudara dikatakan bahwa Tuhan berbicara kepada seorang nabi Asaria itu, saudara, bahwa sampaikan kepada Raja Asa bagaimana mereka akan mengalami sebuah pemulihan lagi, saudara, adalah sasaran Tuhan agar supaya mereka, saudara, punya iman ini supaya bangkit kepada Tuhan. Sehingga kalau kita melihat tadi, saudara, dalam sebuah sejarah, bahkan dikatakan bahwa ada orang Israel, saudara, di kerajaan Yehuda, karena mereka telah menyeberang, ada suku Efraim dan lain sebagainya, telah bergabung dengan kerajaan Yehuda, ada Benyamin, ya begitu ya. Mereka sudah datang, sehingga siapapun yang ada di kerajaan Yehuda disuruh oleh Raja Asa ini, saudara, untuk mencari Tuhan. Ketika menghadapi sebuah kesulitan ini kepada bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda pada waktu itu, jalan keluar yang dilakukan oleh Raja Asa sangat jelas sekali. Ketika Asaria, seorang nabi, berbicara kepada raja, raja langsung melihat ini jalan keluar yang benar. Untuk keluar dari sebuah kesulitan adalah cari Tuhan. Sehingga seorang raja langsung berseru. Dia berkata, hai bangsa Yehuda, dan juga kalau ada bangsa Israel yang sudah bergabung dengan kerajaan Yehuda, semua harus cari Tuhan. Dengan kata lain, waktu lalu saudara kita sudah bahas satu ayat, satu poin, saudara, adalah mengacu dari Yesaya 60 ayat 1 dan selanjutnya, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaannya nyata bagimu. Saudara, dia berbicara di sini adalah bagaimana Yesaya menyuruh orang Yehuda, saudara, atau kerajaan Yehuda untuk bangkit. Hal pertama kita bahas adalah bangkit ini kan adalah bangkit dari duduk, bangkit dari tidur, bangkit dari kematian, dan juga saudara, bangkit dalam pengertian di sini juga adalah bangkit dalam sebuah kerohanian. Ya. Kalau kita melihat sekarang Raja Asa ini, dia menyuruh supaya orang Israel yang ada di kerajaan Yehuda, juga tentu suku Yehuda dan selanjutnya, adalah sama-sama cari Tuhan. Ini bicara tentang kebangkitan iman. Sebetulnya kalau kita melihat kan, saudara, adalah ketika Raja Asa ini memerintah, seharusnya kan dia langsung membenahi. Kita harus bikin program ini, bikin kerajaan ini, mungkin membangun pertanian, usaha ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi yang dilakukan Raja Asa bukan itu. Tetapi yang dia lakukan pertama adalah dengar kata Tuhan, suruh umat Tuhan cari Tuhan. Wah, luar biasa. Jadi bagaimana terjadi sebuah pemulihan, saudara, adalah penting bangkit dulu imannya. Minggu lalu saya sudah katakan, jangan sampai terbalik. Ya, jangan sampai terbalik, saudara. Seolah-olah kita hal yang jasmani itu akan berdampak kepada hidup rohani. Tidak demikian. Raja Asa berbeda. Hal yang rohani dulu yang lakukan, baru berdampak pada jasmani. Nah, ini tentu mesti dirubah. Ya, ada kalanya orang berpikir, aduh, saya mesti lakukan yang jasmani dulu, nanti ya sisanya untuk Tuhan lah. Pokoknya ada kesempatan ya buat Tuhan lah, waktu buat Tuhan. Tidak demikian Raja Asa. Tidak. Tetapi Raja Asa adalah Tuhan dulu. Berapa minggu lalu kita sudah bahas tentang kebangkitan Yesus. Kita beribadah di hari pertama. Jadi Tuhan dulu yang dicari. Ya, cari Tuhan dulu seperti sekarang hari Minggu ini. Cari Tuhan dulu. Ya, jadi iman dulu, datang dulu kepada Tuhan. Dan lalu kita sudah bahas sekali lagi, poin yang pertama adalah bagaimana belajar kepada Raja Asa ini. Dan bangsa Yehuda adalah bangkit untuk bertobat. Ya, penting ketika kita melihat sekarang, saudara,
Tuhan kan segala sesuatu memang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi tentu saudara, kalau kita melihat pandemi sekarang ini, tentu juga Tuhan izinkan. Tapi ketika Tuhan mengizinkan, kan bukan Tuhan tidak punya maksud. Tuhan punya maksud. Dan kalau maksud Tuhan itu dilaksanakan, tentu yang maksud Tuhan adalah hal-hal rohani yang utama. Kalau kita melihat sebelum pandemi ini, kalau kita melihat kan saudara, begitu orang tidak mengutamakan yang rohani. Banyak orang tidak mengutamakan rohani. Mengutamakan selalu jasmani dulu, seolah-olah yang rohani itu nanti. Sehingga seolah-olah kita melihat Tuhan itu seperti di belakang. Jadi kalau pandemi ini terjadi, ini seizin Tuhan, tapi ada maksud Tuhan. Maksud Tuhan apa? Supaya orang bertobat. Mesti Tuhan yang diutamakan. Kalau juga orang tidak mau sadar, ya sudah, itu urusan dia. Tapi tentu kita sebagai anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada, kita sama-sama harus sadar, ini maksud Tuhan, supaya orang bangkit rohaninya dari sudah jauh dari Tuhan, dia harus bertobat, datang lagi kepada Tuhan. Kerajaan Yehuda terjadi pemulihan yang luar biasa. Bahkan selama pemerintahan kerajaan yang di bawah pemerintahan Asa tadi, saudara tahu bahwa itu yang dibangga-banggakan oleh orang Israel. Ya, tentu setelah Saul, Daud, Salomo, kerajaan ini terbagi dua. Baru masuk Yehuda. Setelah kerajaan daripada yang dipimpin oleh Asa, itu orang kerajaan Yehuda menikmati betul-betul dengan Tuhan. Selama pemerintahan Raja Asa itu, betul-betul dia membawa terus, bahkan dia mengkomandokan semua yang ada di kerajaan Yehuda. Entah engkau orang Israel yang telah bergabung dengan kerajaan Yehuda, wajib cari Tuhan, wajib utamakan Tuhan. Sehingga kita membaca pasal 60 ayat 1, Yesaya berteriak, berseru, bangkit, lihat, katanya, Tuhan dulu pernah bekerja kepada Raja Asa. Pada waktu itu orang Yahudi, secara khusus di kerajaan Yehuda, orang datang cari Tuhan, orang cari Tuhan. Mereka aman, mereka dalam perlindungan, mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Langkah awal adalah tentu di sini adalah bertobat. Asa menyuruh bertobat. Buang semua dewa-dewa, buang semua iman yang lain, buang semua apa yang kau utamakan. Tinggalkan itu, utamakan Tuhan dulu. Saudara, ada beberapa contoh betapa penting saudara untuk bertobat. Kalau kita melihat pertama, saudara, ada contoh yang kita masih di poin 1, saya akan masuk poin 2 nanti ya. Ketika saudara tahu bahwa anak bungsu dan sulung gitu ya, ketika dia dalam perumpamaan Tuhan Yesus, ketika dia berkata, bagi hak saya begitu sebagai waris dikasih sama bapaknya. Singkat kata bahwa anak yang bungsu ini pergi. Anak yang bungsu ini pergi, dia memboroskan hartanya, pokoknya dia jauh dari bapak, dia tinggalkan, pokoknya sudah dapat berkat, ya sudah dia pergi. Dia pikir bapak itu, Tuhan itu pokoknya cuma dapatkan berkat. Setelah dapat, dia pergi, tinggalkan. Akhirnya lama-kelamaan, singkat kata di cerita dalam Alkitab, kehabisan hartanya. Sudah hidup berfoya-foya, kata Alkitab. Akhirnya dia sadar. Saudara tahu anak bungsu ini terjadi sebuah pemulihan. Dia sadar, dia bertobat, dia balik lagi kepada bapak. Dia berkata, saya salah, saya sudah bersalah. Bapaknya tidak menolak. Bapaknya berkata, nak, bersyukur, kamu sudah balik. Kamu akan nikmati lagi. Apa yang bapak punya, kamu punya. Saudara, jangan sampai lupa. Saudara, sekali lagi, pandemi ini juga seizin Tuhan. Karena memang Tuhan mau umat-umat pilihannya, umat-umat tebusannya, umat-umat yang sudah diselamatkannya, supaya memang bertobat, berbalik kepada Tuhan. Yunus, saudara, dia lari lagi dari panggilan Tuhan. Suruh ke Tarsus, dia lari ke, suruh ke Nineveh, dia lari ke Tarsus gitu ya. Di perjalanan kapal goncang begitu ya. Sehingga orang bertanya, kenapa ini? Kenapa ini? Akhirnya singkat kata lagi, saudara, bahwa Yunus ditemukan, bahwa dia lari, suruh bertobat. Yunus berkata bahwa jalan keluarnya adalah saya harus bertobat.
Ya, caranya gimana? Lempar aku ke laut. Dan mereka melemparkan dia. Langsung reda airnya. Saudara, ini adalah begini, saudara. Saya cuma sekedar menginfokan, tapi saya akan bicara begini. Memang, saudara, kalau kita melihat bicara dosa, saudara, dosa itu Alkitab berkata, siapa yang berbuat dosa dia menanggungnya. Dosa orang tua tidak ditanggung oleh anak. Dosa anak tidak ditanggung oleh orang tua. Masing-masing menanggungnya. Tetapi Alkitab berkata, saudara lihat tadi, dampak dari orang berdosa itu bisa pada orang lain. Dampak dari, coba Yunus, dampak dari perbuatan dia hampir tenggelam. Bahkan banyak barang-barang mereka coba lemparkan ke laut. Jadi, saudara, ini tentu harus kita perhatikan. Kenapa, saudara, Asa menyuruh mereka bertobat? Karena dampaknya kepada seluruh negara dia, kerajaannya. Tapi ketika rakyat bertobat juga, ketika orang mencari Tuhan, dampak juga akhirnya luar biasa. Jadi tentu bagi kita jangan hanya berpikir, dosa kan saya buat dosa, saya yang tanggung. Tapi dampaknya juga bisa kepada orang lain. Kalau kita di rumah, saudara, mungkin kau anak, ya udah anak saya yang tanggung lah, nggak usah peduli orang tua, dosa saya. Tapi dampak bisa dalam keluarga itu. Kau sebagai anak, ya bertobat saja. Juga orang tua, mungkin kau berkata, saya orang tua ya, Alkitab bilang dosa kok saya yang buat, ya saya yang tanggung lah. Tetapi ingat, dampak itu akan berdampak kepada suami, kepada istri, kepada anak, dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam keuangan. Itu akan berdampak. Memang dosa kau buat, kau tanggung, tapi dampak dari dosa itu luar biasa. Nah, penting makanya saudara, Yesaya dalam Yesaya 60 itu berseru, bangkit untuk bertobat, sehingga Asa juga lebih dulu telah melakukannya, supaya bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda bangkit bertobat. Ya, bangkit bertobat. Yang kedua itu saya sudah sempat sebut tadi, adalah bagaimana bangkit itu. Pertama, bertobat itu kan adalah meninggalkan. Seperti anak yang bungsu, tinggalkan itu. Hal-hal yang salah, tinggalkan. Berbalik, ya, tinggalkan, itu bertobat. Berbalik total. Nah, yang kedua adalah saudara bangkit, tentu kita melihat Asa ini menyuruh cari Tuhan. Bangkit cari Tuhan. Mencari Tuhan itu adalah saudara, bukan berarti saudara sesuatu yang hilang. Tuhan tidak pernah hilang, Tuhan selalu ada. Juga mungkin saudara pikir, saya mau cari Tuhan di mana? Apakah di gereja, apakah di rumah, ataukah di kamar? Bukan itu maksudnya. Juga tetapi mencari Tuhan di sini, saudara dan saya sudah percaya Tuhan. Tetapi mencari Tuhan yang dimaksud adalah apa itu aturan-aturan Tuhan. Alkitab berkata, firman Allah adalah Allah. Yang kita cari adalah, saudara, firmannya, aturan-aturannya itu apa? Aturan-aturan firman apa yang sudah kita langgar bagi saudara? Apa yang sudah kita tidak taati? Nah, jadi kalau ada firman, iya ini firman saya sudah tidak taati. Nah, ini cari Tuhan, kembali taati. Nah, itu sudah mencari Tuhan. Ini saya tahu ini, tapi saya sudah tidak lakukan. Saya harus lakukan lagi. Nah, ini cari Tuhan. Itu loh saudara. Jadi bangkit untuk cari Tuhan. Betapa penting kita harus mencari tahu firman-Nya. Kita baca apa saja yang belum kita lakukan, kita lakukan. Apa saja yang dulu kita sudah lakukan, tidak lakukan lagi tentang kebenaran firman. Sekarang bangkit, cari Tuhan, lakukan lagi. Jemaat Tuhan, saya juga bicara kepada remaja. Ini sudah mau ke malam ke-50 mungkin. Kita punya firman setiap hari dibagikan. Saya tidak tahu saudara melihat firman itu penting atau tidak. Sama dengan Yesaya berseru-seru. Kadang-kala orang itu tidak penting itu seruan, tidak penting itu firman. Mereka tidak bertobat, akhirnya dibawa ke Babilonia. Tuhan sudah ingatkan lebih dulu, cari Tuhan, cari Tuhan. Seolah-olah mereka pikir, tidaklah begitu ya. Nanti setelah dibuang ke Babilonia, lebih berat lagi hukumannya.
Baru mereka sadar, aduh ya ternyata kata firman Allah, kita mesti bangkit cari Tuhan. Akhirnya sudah kena duluan. Selagi firman memperingati, tidak mau cari Tuhan, tidak mau balik kepada Tuhan, tidak mau taati firman Tuhan. Bahkan banyak kebenaran firman yang justru dia sudah alami, orang Yehuda sudah alami bagaimana mereka sudah terima berkat di zaman Asa itu, tapi justru mereka tinggalkan lagi apa yang sudah mereka lakukan. Dulu mereka mentaatinya, sekarang tidak mentaatinya. Padahal waktu mereka mentaati, mereka sudah lihat Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Tapi setelah diberkati, tinggalkan Tuhan sebagai sumber. Nah, sehingga ini adalah bagaimana kita bicara tentang sebuah kebangkitan iman. Saudara, adalah bangkit pertama tadi adalah bertobat. Yang kedua, bangkit adalah mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu bagaimana? Adalah baca di Alkitab, dengar firman-Nya, cari tahu. Oh ini ya, sudah saya tidak lakukan, lakukan lagi itu firman. Oh ini firman saya tahu tapi saya tidak taati, taati lagi, itu mencari Tuhan. Oh saya sudah lama ya tidak berdoa, saya sudah lama tidak menyembah Tuhan ya, bangkit lagi menyembah Tuhan, itu engkau mencari Tuhan. Saya sudah lama tidak beribadah kepada Tuhan, itu mencari Tuhan, engkau bangkit lagi, datang beribadah kepada Tuhan. Ingat, Tuhan itu justru, saudara, dia berkata, sekalipun dosamu merah bagai kermisi, aku akan putihkan seperti salju. Kalau engkau mau bangkit, datang pada Tuhan. Haleluya, saudara. Yang menjadi pemisah antara aku dan engkau, kata firman Allah Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Coba baca dulu itu. Yesaya 59 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, ini menjadi sebuah penghalangan, saudara. Sehingga betapa penting kita memang mesti bangkit, tinggalkan semua kejahatan dan cari Tuhan. Tuhan tidak akan bertanya, Tuhan tidak akan menuntut kejahatan apa masa lalu. Yang penting kalau engkau bangkit cari Tuhan. Firman Allah berkata, tadi saya katakan, sekalipun dosamu merah bagai kermisi, dia akan putihkan seperti salju. Ketika kita bangkit mencari Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan itu sumber, segala sumber. Kita mencari Tuhan bukan saja kita, saudara, menikmati. Ya memang Tuhan bilang orang mencari Tuhan, memang 2 Timotius pasal 3, memang kesukaran akan terjadi di akhir zaman, tetapi Tuhan memelihara orang benar. Tuhan akan melindungi orang benar. Orang yang mencari Tuhan tetap Tuhan lindungi. Alkitab berkata, sekalipun engkau kena dampak daripada mungkin pandemi ini, tapi engkau tidak akan tergeletak. Tidak, sekalipun kau jatuh, kau tidak terkapar, tidak akan tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang tetap menopang kau. Makanya tetap cari Tuhan. Ya, saudara. Saudara, bagaimana Asa mengajak kerajaan Yehuda ini, saudara, untuk mencari Tuhan. Dalam 2 Tawarik tadi, saudara balik kepada 2 Tawarik pasal 15 tadi, ayat yang ke-11. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Ya. Ayat 12. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati. Bro, saudara, ini ayat-ayat itu tindakan-tindakan mereka, saudara. Jadi bukan sekedar diserukan mencari Tuhan, tetapi langsung diresponi dengan tindakan-tindakan mereka datang kepada Tuhan. Ya, ayat yang ke-13. Setiap orang, baik anak-anak, dari anak-anak loh saudara, atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel, harus dihukum mati. Rasanya kejam sekali.
Tapi memang hanya ini solusinya. Hanya ini solusinya. Saudara, kita sedang menghadapi dampak dari pandemi ini. Sekali lagi solusinya hanya cari Tuhan. Cari Tuhan, saudara. Cari Tuhan, dikatakan ayat sebelumnya, sungguh-sungguh segenap hati. Bahkan ada yang mereka tinggalkan dulu, tidak lagi datang membawa persembahan kepada Tuhan. Itu di rumah Tuhan ya saudara, ditulis tadi. Asa berkata, cepat bawa. Tapi mungkin mereka berkata, lagi kesulitan. Tidak ada, harus bawa. Itu dikatakan tadi. Sampai berapa ribu kambing domba dibawa ke sana, 7.000 atau apa, lembu sapi 7.000 atau berapa ribu tadi saudara. Karena memang Asa tahu ini harus balik, karena hal-hal ini engkau telah tinggalkan. Engkau telah meninggalkan ini, balik lagi. Selama engkau telah meninggalkan kebenaran firman Tuhan, tidak akan ada pemulihan. Jadi bagaimana Asa ini menyuruh saudara bangkit cari Tuhan ya, dengan sebuah tindakan-tindakan. Ayat 14-15, bahkan mereka bersumpah setia di sana. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan. Dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Haleluya saudara. Jadi hal-hal ini, saudara yang salam Tuhan, betapa penting balik cari Tuhan. Bukan sekedar datang aja. Memang cari Tuhan salah satu berdoa, tetapi ada tindakan-tindakan saudara yang sudah ditinggalkan oleh kerajaan Yehuda. Tindakan-tindakan yang kewajiban demi kewajiban yang harus mereka lakukan kepada Tuhan, yang betul-betul asal lihat kamu telah tinggalkan. Lakukan lagi itu. Lakukan lagi. Sehingga kita melihat akhirnya kerajaan Yehuda ini, Tuhan mengaruniakan keamanan kepada mereka di seluruh penjuru selama pemerintahan Asa. Kalau saudara baca sejarah, selama pemerintahan Asa, bahkan kita melihat akhirnya begitu banyak orang Israel, kerajaan Israel menyeberang datang ke kerajaan Yehuda. Dan Asa juga menyuruh, tetap cari Tuhan. Siapa yang mau tinggal di sini, cari Tuhan, supaya engkau mengalami keamanan, supaya engkau mengalami pemulihan. Jadi kalau kita melihat, sebetulnya saudara Islam Tuhan adalah bagaimana tentang kebenaran firman Tuhan, melihat dampak daripada pandemi ini. Sekali lagi, dampak ini ada maksud Tuhan. Kalau kita tidak menanggapi, kalau kita tidak memahami tentang apa maksud Tuhan, ini berbahaya. Makanya kita jemaat Tuhan, ada pandemi ini, kita harus berkata, apa maksud Tuhan di balik pandemi ini? Apa maksud Tuhan? Dalam kebenaran firman Tuhan inilah tentu bagi kita, saudara, segala sesuatu yang terjadi seizin Tuhan, tetapi ada maksud Tuhan. Jangan kita hanya berhenti, oh ini seizin Tuhan, oh ini kehendak Tuhan, siapa yang bisa lawan? Tidak boleh hanya berhenti di sana. Dari pihak kita juga harus mencari tahu, Tuhan, apa maksudmu Tuhan? Apa maksudmu? Apa tujuanmu mengenai pandemi ini? Saya yakin dan percaya, maksud Tuhan adalah bertobat, cari Tuhan. Itu aja. Cari Tuhan. Haleluya. Saudara yang salam Tuhan, biarlah kita jemaat Tuhan, jangan takut dengan pandemi ini. Saya percaya kalau kita semua berbalik, cari Tuhan, lihat lagi apa hal-hal apa yang kira-kira seperti kata Raja Asa tadi, hal-hal apa yang kau tinggalkan, termasuk persembahan kepada Tuhan. Hal-hal yang kau tinggalkan, lakukan lagi. Termasuk engkau sudah lama tidak merenungkan Taurat siang dan malam, lakukan lagi. Termasuk kalau engkau masih berbuat dosa, bertobat, tinggalkan, cari Tuhan. Nah itu dia saudara Islam Tuhan. Jadi bagi kita dalam hal situasi seperti ini, pandemi ini, sekali lagi jemaat Tuhan, tolong jangan sampai hanya berdiam diri, tetapi sama-sama kita bertobat, cari Tuhan, lakukan lagi apa yang Tuhan suruh lakukan. Dan saya percaya jemaat KPD Kota Wisata, jemaat Tuhan yang ada, betul-betul kita akan mengalami, sekalipun situasi saat ini pemeliharaan Tuhan, sekalipun kita mengalami dampak daripada pandemi ini, tapi saya yakin kita tidak akan tergeletak asal engkau bertobat dan cari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Allah yang saya dapat sampaikan saat ini.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Jemaat Tuhan bangkit berdiri. Jemaat di rumah bangkit semua. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu telah datang menerangi kami. Terima kasih ya Tuhan, segala sesuatu yang sedang terjadi ini adalah seizin-Mu, kehendak-Mu. Dan biarlah kami menemukan apa maksud daripada kehendak-Mu saat ini. Ampuni salah dosa kami ya Tuhan. Biar kami jemaat Tuhan semua berlomba-lomba mencari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih jemaat Tuhan GPD Kota Wisata khususnya. Baik engkau di rumah. Saya belum mau lanjut doanya, tapi saya akan mengajak saudara bersama-sama renungkan firman Tuhan sedikit saja. Apa yang Roh Kudus bicara kepada kita kira-kira saudara? Yang engkau telah tinggalkan. Dulu mungkin kau lakukan, sekarang tidak lakukan lagi. Roh Kudus berbicara apa dalam hatimu? Supaya engkau bertobat, supaya engkau kembali mencari Tuhan, supaya engkau kembali lakukan kebenaran firman Allah. Hal-hal apa? Engkau berkata, Tuhan ampuni Tuhan, saya akan kembali mencari Tuhan. Dan engkau akan melihat Tuhanlah yang akan memulihkan engkau. Haleluya. Jemaat Tuhan di tempat ini dan di rumah, ada yang perlu didoakan. Engkau angkat tangan kananmu pada Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini. Selama engkau mengangkat tangan sebelum saya pimpin dalam doa, sekali lagi engkau tetap berkata, Tuhan ampuni saya mau mencari Tuhan. Tadi kita lihat firman Allah ketika Raja Asa menyampaikan apa yang telah dinubuatkan, dan dia menyerukan kepada orang Israel dan orang-orang Yehuda. Mereka bersorak, mereka bahkan berjanji, mereka akan bertobat, mereka mencari Tuhan. Bapa, kami berdoa, Engkau lihat tangan-tangan kami terangkat di hadapan-Mu. Bersama dengan jemaat-Mu ya Tuhan, ampuni setiap salah dosa kami. Mari Engkau lawat kami Tuhan, Engkau lawat kami di dalam nama Yesus. Apapun Tuhan persoalan kami, Tuhan Engkau yang menjadi jawaban kami. Terima kasih Engkau mengampuni kami, Engkau pulihkan kami. Engkau lihat Tuhan apa yang menjadi usaha mata pencarian umat-umat-Mu. Persoalan ekonomi, Tuhanlah sumber pertolongan, Tuhanlah sumber jawaban, Tuhanlah sumber jalan keluar itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan menolong, Tuhan berkati kami, Tuhan sehat-sehatkan kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk semuanya, saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, firman Tuhan yang begitu indah kita sudah terima saat ini. Saya yakin dan percaya, baik kita yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, sama-sama sudah diberkati lewat firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala atas kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati dengan berkelimpahan. Puji Tuhan. Dan bagi jemaat yang mau berikan persembahan buat operasional gereja maupun pembangunan, nanti bisa ditransfer langsung ke bendahara atas nama Bapak Dedi Chandra Dinata di nomor rekening 128-145-5872. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman, nanti akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Sekalian akan menutup ibadah kita saat ini di dalam doa. Puji Tuhan, saya percaya kita diberkati semuanya pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pelayan yang sudah bertugas melayani pada siang hari ini. Saya percaya Tuhan akan pakai kehidupan kita semakin hari semakin heran. Untuk kegiatan kita sepanjang minggu ini, jangan lupa para orang tua yang ada di rumah bahwa sore ini kita ada ibadah online juga untuk anak-anak sekolah minggu. Dan seperti minggu-minggu yang lalu,
bahwa ibadah anak online ini akan maksudnya mengambil dari link YouTube KP Pelnap GPDI. Jadi alamat link YouTube-nya ini ada di sini, tapi kalau susah klik aja di YouTube KP Pelnap GPDI. Ya, itu nanti ada tulisannya ibadah online, ibadah anak tanggal 10 Mei ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya hari Rabu jangan lupa kita ada komsel online. Komsel online setiap hari Rabu jam 7:30 malam, dan kita akan melakukan komsel ini melalui line group call. Jadi Bapak Ibu Saudara yang belum masuk di dalam grup komsel online, komselnya lain, tolong menghubungi ya. Jadi di grup WhatsApp bisa kasih tahu saya belum di-invite atau bagaimana, supaya nanti Senin sampai Rabu siang ini kita bisa lakukan untuk memasukkan di grup komsel, dan nanti pada hari Rabu jam 7:30 Bapak Ibu langsung bisa masuk ke grup call-nya ya, langsung join grup call, begitu aja. Nah, kemudian jangan lupa untuk setiap hari Sabtu kita ada doa pagi jam 6 sampai dengan jam 7 pagi di rumah masing-masing ya. Jadi jangan lupa doa pagi dari jam 6 sampai dengan jam 7 pagi di rumah masing-masing setiap hari Sabtu. Dan hari Sabtu juga kita ada ibadah YMB online. Karena semuanya masih online ya. Jadi ibadah YMB online hari Sabtu jam 6:30 malam melalui link YouTube GPDI Kota Wisata. Ya, jadi seperti yang minggu Bapak Ibu saudara-saudara lakukan, ini nanti hari Sabtu juga jam 6:30 malam masuk ke link YouTube yang sama GPDI Kota Wisata dan kita ikuti ibadah YMB online. Kemudian jangan lupa hari Minggu nanti kita masih ibadah online juga ya, setiap hari Minggu jam 10 pagi di link YouTube GPDI Kota Wisata jam 10 pagi kita masih lakukan ibadah online. Jangan lupa mesbah doa kita setiap hari, setiap malam dan setiap sore akan dikirimkan ayat-ayat acuannya melalui grup WhatsApp. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengenai kegiatan diakonia sekolah minggu. Terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah ikut ambil bagian di dalam pelayanan diakonia sekolah minggu yang ada. Total dana yang terkumpul kemarin adalah 9.694.000, dan dana ini sepenuhnya kita gunakan, kita serahkan untuk hamba-hamba Tuhan. Ada 36 hamba Tuhan perintisan di wilayah 12 dan sudah selesai dibagikan. Kita akan lihat tayangannya sebentar. Pembagian ini dilakukan pada hari Kamis kemarin tanggal 7 Mei. Ya, ini hamba-hamba Tuhan dilakukan di 2 lokasi, satu di gereja dan ada hamba-hamba Tuhan perintisan yang tinggal di daerah ke arah Jonggol sana, dan dilakukan pembagiannya melalui Bapak Pendeta Ramli Kawantu. Nah, ini dia foto-foto dari sebagian foto dari penyerahan bantuan untuk hamba-hamba Tuhan perintisan wilayah 12. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasi dan dukungan saudara sekalian dalam kegiatan diakonia ini. Seperti firman Tuhan tadi, jangan pernah berhenti untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau kita sudah sempat berhenti, kembali lakukan. Karena itu yang Tuhan mau. Puji Tuhan, itu saja pengumumannya. Ada tambahan dari Bapak Gembala? Kalau tidak ada, kita langsung akhiri ibadah kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami Tuhan, meskipun kami masih lakukan secara online.
Tetapi kami percaya Roh Kudus Engkau menjamah dan melawat setiap umat-umat-Mu yang menyaksikan melalui YouTube online yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu menjamah setiap kami. Setiap pujian yang kami naikkan menjadi kekuatan bagi kami. Setiap firman yang kami dengar Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, membaharui iman percaya kami kepadamu. Kerinduan kami Tuhan, di tengah-tengah kesulitan yang kami alami hari-hari ini, kami mau tetap seperti Tuhan bagaimana Asa mengajak bangsa Yehuda untuk kembali kepadamu. Kami mau kembali kepadamu, kami mau mengarahkan pandangan kami hanya kepadamu, fokus kepadamu, bertobat, melakukan apa yang Engkau mau di dalam kehidupan kami. Sekalipun mungkin itu sukar kami lakukan, tetapi ketika kami mau lakukan itu, kami percaya Roh Kudus Engkau akan memampukan kami untuk melakukannya. Berkati kami semuanya umat-umat-Mu Tuhan, dimanapun kami pergi dan berada, apapun keberadaan kami, apapun pergumulan kami percaya Tuhan Engkau menjadi jawaban bagi kami, dan Engkaulah yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau yang senantiasa memampukan kami untuk kami tetap berada di dalam jalan-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami. Engkau melihat keberadaan bangsa negara ini Tuhan. Kami berjuang Tuhan Yesus menghadapi Tuhan pandemi COVID ini Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa ini, mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan yang terendah. Engkau tolong Bapak Presiden kami Tuhan, Wakil Presiden, menteri-menteri, jajaran kabinet yang ada, bahkan seluruh pemerintah yang ikut ambil bagian di dalam Tuhan menghadapi pandemi ini. Engkau tolong mereka, hikmat Allah, pengetahuan Allah Engkau anugerahkan bagi mereka, dan Engkau berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, sukacita Engkau taruh di dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga Tuhan mereka membawa bangsa ini Tuhan untuk datang kepadamu, melewati pandemi yang ada dan meraih kemenangan di dalam Engkau. Saat ini kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk tim medis, para medis, dan juga sukarelawan yang bekerja Tuhan, mengurus Tuhan, merawat Tuhan para penderita COVID yang ada. Tuhan Yesus, Engkau juga berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Penghiburan Allah menjadi bagian mereka, sukacita Allah menjadi bagian mereka. Seluruh keluarga yang ditinggalkan juga Tuhan, Engkau tolong Tuhan, hiburkan mereka, taruh sukacita mereka Tuhan, sehingga Tuhan bersama-sama kami semuanya mampu melewati Tuhan masa-masa yang sukar ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Selanjutnya kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan pemeliharaan-Mu, pembelaan-Mu terus menjadi bagian kami, dan kami rindu Tuhan Engkau terus bertata di atas kehidupan kami, bertata atas setiap kami Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, kami tetap lakukan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan menerima berkat daripada-Mu Tuhan, bekerja di dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari jemaat Tuhan di tempat ini, di rumah, angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami di hadapan-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Yesus Tuhan kami. Engkau juga menjadi sumber segala sumber berkat. Memberkati kami ya Bapa dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.
Yesus memberkati.